Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah semua, apa kabarnya? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Anis Amisani di program Baca Sirah Nabawiyah. Hari ini kita masuk ke episode ke-47. Judul episode kali ini adalah Masjid Dirar. Selamat menyimak. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Urwah, Qatadah, dan lainnya bahwa di Madinah ada seorang rahib atau pendeta dari suku Khazraj bernama Abu Amir. Ia memeluk agama Nasrani di masa jahiliyah dan memiliki kedudukan penting di kalangan kabilah Khazraj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, kemudian kaum muslimin berhimpun di sekitar beliau dan Islam pun telah menyebar luas. Abu Amir bangkit menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pergi ke Mekkah meminta dukungan orang-orang musyrik Quraisy untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melihat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah maju dan kuat, ia pun pergi menemui Herakl atau Heraklius, Raja Romawi, meminta bantuan untuk menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya Heraklius menjanjikan apa yang diinginkannya, kemudian ia pun tinggal di negeri Heraklius. Dari tempat pengasingannya, ia menulis surat kepada orang-orang munafikin Madinah yang isinya menjanjikan kepada mereka apa yang dijanjikan oleh Heraklius kepada dirinya dan memerintahkan mereka agar membangun sebuah markas tempat mereka untuk berkumpul untuk merealisasikan rencana jahat yang tertuang di dalam surat-suratnya tersebut. Kemudian mereka membangun sebuah masjid di dekat Masjid Quba. Masjid ini telah rampung mereka bangun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudi kiranya sholat di masjid mereka untuk dijadikan dalih dan bukti persetujuannya. Mereka mengemukakan bahwa masjid tersebut dibangun untuk orang-orang yang tidak dapat keluar di malam yang dingin. Tetapi Allah melindungi beliau dari melaksanakan sholat di masjid mereka. Nabi SAW menjawab, kami sekarang mau berangkat, insya Allah nanti setelah pulang. Sehari atau beberapa hari sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah dari perjalanan Tabuk, Jibril turun membawa berita tentang Masjid Dirar yang sengaja mereka bangun atas dasar kekafiran dan tujuan memecah belah jamaah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut sebelum beliau datang ke Madinah. Berkenaan dengan masjid ini turunlah firman Allah, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemadharatan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Janganlah kamu salat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. At-Taubah 107 sampai 108. Beberapa ibrah. Kisah masjid ini merupakan puncak makar dan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tindakan ini bukan semata-mata kemunafikan, tetapi merupakan konspirasi dan rencana jahat terhadap kaum muslimin. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW tidak membiarkan tindakan ini, tetapi mengambil sikap dan tindakan tegas yang didasarkan kepada wahyu dari Allah. Sikap ini membongkar hakikat orang-orang munafik dan sasaran-sasaran mereka yang dibungkus dengan kedok tersebut. Kemudian mereka menghancurkan dan membakar bangunan yang mereka namakan sebagai masjid, padahal mereka membangunnya sebagai markas kegiatan untuk menghancurkan kaum muslimin. Kisah rencana jahat yang terakhir ini, di samping kisah-kisah makar sebelumnya, memberikan gambaran utuh kepada kita tentang hukum syariat Islam mengenai orang-orang munafik.
Menurut hukum Islam, kita tidak boleh mengambil tindakan terhadap orang-orang munafik kecuali sesuai dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tentang hakikat dan hati mereka yang sebenarnya, kita serahkan kepada hukum Allah di hari kiamat kelak. Tetapi terhadap konspirasi dan makar jahat mereka yang membahayakan kaum muslimin, harus diambil tindakan tegas. Bahkan kita harus menghancurkan setiap perangkap jahat dan tipu daya yang telah mereka bangun. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh keseluruhan kebijaksanaan dan sikap Rasulullah SAW terhadap orang-orang munafik. Demikian pula kesepakatan hampir semua imam yang didasarkan kepada petunjuk Rasulullah dalam masalah ini. Jika Anda perhatikan langkah-langkah tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini, Anda akan mengetahui bahwa tabiat kemunafikan adalah sama di setiap waktu dan tempat. Sarana mereka tidak pernah berubah. Mereka senantiasa memilih kehinaan, melakukan makar jahat yang busuk, menjauhkan diri dari cahaya Islam dan memegang erat kegelapan. Merekalah yang senantiasa bersembah sungkem ke telapak kaki kaum penjajah asing untuk membantu mereka dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Tetapi jika bertemu dengan kaum muslimin, mereka berpura-pura mengagumi Islam dan berdakwah kepadanya. Jika mereka mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan Islam dan membunuh sebagian para dai Islam, mereka akan mengumumkan bahwa mereka tengah melakukan misi pengembangan dan pembaruan Islam dengan cara melenyapkan para musuh Islam. Selain itu, amalan Rasulullah SAW menunjukkan perlunya menghancurkan dan membakar tempat-tempat kemaksiatan, sekalipun tempat-tempat kemaksiatan tersebut disembunyikan dan ditutup-tutupi dengan berbagai kebaikan dan kemaslahatan sosial. Kalau Rasulullah SAW saja membakar Masjid Dirar, maka apalagi dengan tempat-tempat kemaksiatan dan kemesuman yang digelar secara terang-terangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membakar satu desa secara keseluruhan karena di desa tersebut dijual minuman keras. Umar radhiyallahu anhu juga pernah membakar toko minuman keras milik Ruwaishid al-Thaqafi dan menamakannya Fuwaisik sebagai ganti dari namanya yang asli Ruwaishid. Mengenai masalah ini tidak ada perselisihan lagi di kalangan ulama kaum muslimin. Demikian teman pecinta sejarah, episode ke-47 hari ini cukup pendek saja tentang Masjid Dirar ini karena bahasanya memang sedikit dan tidak ada perselisihan ya di kalangan para ahli sejarah tentang hal ini. Insya Allah bertemu lagi besok di program yang sama di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.